Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Saya doakan semoga Anda sehat baik jasmani maupun jiwani. Oke, saya akan memberikan sebuah informasi pada Anda semua. Pasti Anda bertanya-tanya, bagaimana sekarang keadaannya Pak Yono? Alhamdulillah, saya semakin hari semakin baik, semakin sehat, dan semakin bisa menyesuaikan lagi dengan keadaan saya, yang mana apa yang saat ini menimpa diri saya nggak bisa saya hindari, harus saya hadapi, karena ini adalah sebuah konsekuensi. Bukan menyalahkan diri saya yang dulu, tetapi ini sebagai sarana untuk introspeksi. Saya masih kadang minum alprazolam, tapi tidak pernah menaikkan dosis. Tetap di 0,25 mg. Yang harusnya satu butir itu 0,50. Saya bagi dua menjadi 0,25 gitu. Seperti biasa, saya akan memberikan sebuah motivasi tentunya pada diri saya juga dan pada Anda semua sambil jalan kaki. Anda masih merasakan ini enggak? Apa namanya? Kayak napas skip napas, terus dada terasa nyeri, terutama sebelah kiri, bahkan kadang juga kanan ya. Sebenarnya bukan dada saja, tetapi semua persendian kita itu sebenarnya merasakan dampak dari anxiety disorder. Karena apa? Ya, anxiety disorder itu memang bukan sakit fisik, tetapi pencetusnya ya. Pencetusnya itu dari pikiran yang mengakibatkan ada suatu gejala yang tidak nyaman di tubuh kita. Dan saya percaya itu, karena ini bisa di logika. Nah, kalau Anda misalkan masih merasakan yang namanya napas skip, dada nyeri, belah kiri, belah atas, kadang tembus di punggung, yang perlu Anda pastikan, biar Anda nggak menebak-nebak. Biasanya kan kalau Anda merasakan itu kan, wah, jangan-jangan saya sakit jantung, jangan-jangan saya sakit paru-paru. Begini ya, kalau Anda mau membuktikan, sebaiknya ya minimal ada EKG lah. Tahu EKG enggak? Yang ditempel-tempelin itu loh, di dada, di lengan, di kaki, ditempel-tempelin, nanti ada kertas keluar, krik-krik, itu EKG. Itu untuk mengetahui irama jantung kita. Nah, pastikan dulu itu sebelum Anda takut menebak-nebak sendiri, wah, jangan-jangan saya ini sakit jantung. Kalau tidak Anda pastikan, itu akan menimbulkan suatu pertanyaan yang berkepanjangan, dan itu akan menimbulkan rasa traumatis sendiri, atau rasa tidak percaya diri. Bahkan kita takut dengan apa yang belum tentu kita alami gitu. Maka buktikan itu dulu. Kalau itu normal, ya berarti jantung Anda nggak bermasalah. Apakah akurat, Pak? EKG menurut saya akurat. Dan dokter bilang juga akurat alat itu. Ya, kita percaya saja, kita yakin saja, gitu ya. Kalau memang sudah nggak ada apa-apa dengan jantung Anda, nah, sering nyeri yang ada di dada ini, itu adalah persendian Anda. Saya yakin saraf, urat, otot, kaku semua, akhirnya menimbulkan rasa tidak nyaman. Dan itu tidak berlaku di dada saja. Tidak berlaku di dada saja, tetapi di yang lain. Ya, misalnya di perut, di kaki, pinggang, punggung, kepala, pundak, lutut, kaki, dan sebagainya. Itu ya. Terus Anda harus lakukan yang namanya tetap olahraga.
gerakkan, kendurkan saraf-saraf Anda, lenturkan. Bisa dengan gini, gini, dan sebagainya. Ada kok pelenturan saraf di video saya yang dulu-dulu. Itu sebenarnya sangat bermanfaat sekali ya video itu. Tapi kadang kita semua itu enggan untuk melakukan itu karena menganggap bahwa masa sih melakukan baru sekali dua kali sudah bosan. Nah itu yang menjadi persoalan kita dalam melakukan sebuah solusi. Karena apa? Inginnya kita itu segera melakukan ini langsung hilang. Oh enggak bisa. Penyakit ini hilangnya itu bertahap. Tidak bisa kita lakukan solusi terus hilang, nggak bisa. Harus continue. Sampai berapa lama Pak? Ya, waktu berapa lamanya ini lain orang, lain cerita ya. Beda orang beda lamanya waktu dalam menghilangkan sensasi ini. Tapi yakinlah bahwa usaha yang kita lakukan itu tidak akan mengkhianati hasilnya. Berapa kilo ini? Berapa meter nih? Ya nggak apa-apa sambil melatih. Sama aja. Kalau kita berobat ke dokter, psikiater misalkan ya, tidak minum obat sekali seminggu itu langsung hilang. Oh enggak. Pengobatan ini jangka panjang. Kalau kita sudah menderita ini lama, ya penyakitnya lama, ya otomatis penyembuhannya juga tidak bisa instan. Semua butuh proses, dan proses ini diperlukan yaitu suatu ketelatenan, continue yang penting begitu, dan niat kita untuk segera bangkit dari ini semua. Nah itu di dada ya, dada. Dan bisa Anda melakukan yaitu olah nafas, seni pernapasan, seni olah nafas, dan semua itu sudah ada di video saya. Ya saya belok, semua ada di video saya. Bagaimana kalau napas skip itu Pak? Napas skip, terasa berhenti. Nah gitu. Atau kalau istilah Jawa itu, kalau anak kecil itu onjal ambekan. Ya kayak nah gitu. Itu memang horor sekali. Kalau kita sudah merasakan itu, kita pasti menebaknya yaitu paru-paru kita bermasalah. Dan itu wajar kalau Anda menebak begitu. Dan apa yang harus kita lakukan? Ya kita pastikan dulu bisa ronsen ya, dan sebagainya. Dan kalau hasilnya bagus ya sudah, berarti paru-paru Anda tidak bermasalah. Kalau sakit paru-paru itu pasti ada batuknya. Batuknya sampai itu. Dan biasanya ada batuk kering atau batuk basah, dan itu berkepanjangan ya gitu terus. Nah itu bisa jadi. Tapi kalau hanya skip terus napas tersengal-sengal ini ya, saya kira itu kalau dibuktikan secara alat medis normal ya sudah, solusinya sama, yaitu olah nafas. Karena apa? Saraf-saraf ini tegang semua, otot ini tegang semua, pelenturan saraf ya, pelenturan saraf, dan olah nafas. Nah olah nafas ini sudah sering saya bahas di video saya. 8 menit sudah berjalan. Nah pokoknya santai saja. Apa yang Anda rasakan itu adalah suatu gejala yang disebabkan oleh pikiran kita yang dulu-dulu gitu. Dan jangan Anda menebak-nebak sendiri ya, nanti akan menjadi sebuah sugesti. Kalau sugesti sudah merasuk di jiwa kita, tertanam di pikiran bawah sadar kita, ya sudah, Anda pikirannya ya, wah jangan-jangan saya sakit ini, jangan-jangan saya sakit itu, dan sebagainya. Akhirnya menjadi yang namanya hipokondria, takut kena sakit yang parah, padahal tidak. Dan kita sendiri sebenarnya mengantarkan itu, pikiran kita yang mengantarkan kalau kita itu merasa kita itu sakit ini gitu ya. Dan memang tidak mudah untuk meyakinkan bahwa diri kita ini tidak apa-apa.
nggak mudah. Sekarang saya tanya pada Anda, saya berhenti dulu ya. Sekarang saya bertanya pada Anda, sejak kapan Anda merasakan itu semua? Sudah lama dan begitu-begitu saja, ya atau tidak? Anda tidak hanya bisa berdiam diri saja, Anda harus melakukan suatu kegiatan, suatu usaha yang membuat diri Anda itu nyaman. Sebenarnya ini usaha ini gampang, tetapi memang kita untuk melakukan ini malas, ya. Ya saya tahu rasa malas itu karena ada sensasi di badan ini, gitu. Gak mau berhenti lama-lama, takutnya malah malas, ya. Ya sambil gini aja untuk memacu Anda supaya juga mau melakukan ini, jalan kaki, dimana kayak terserah Anda yang menurut Anda nyaman. Nah, sekarang yakinkan bahwa di diri Anda nggak apa-apa. Jangan menunjukkan rasa sedihmu di hadapan orang. Mereka nggak akan peduli. Dan saatnya Anda menunjukkan rasa bahagiamu, rasa bahagia Anda di depan orang. Gitu. Karena sekarang sudah nggak ada orang yang peduli dengan apa yang kita rasakan. Kesedihan-kesedihan kita itu nggak ada orang yang peduli. Ya, kita tunjukkan saja rasa bahagia kita. Gitu, nggak usah repot. Nah, selain Anda melakukan pelenturan saraf, olah nafas, ya Anda harus olahraga. Olahraganya cukup murah, tidak dipungut biaya. Ya apa itu? Jalan ini. Nah, ini olahraga gratis yang menyehatkan. Nggak usah olahraga berat, olahraga sepak bola, futsal, badminton, nggak bakal kuat Anda. Terus biasakan Anda pergi ke suatu tempat yang membuat diri Anda nyaman. Misalkan kalau Anda orang pegunungan, ya pergilah ke pantai, ya, karena Anda kan sudah bosan dengan suasana pegunungan kalau orang gunung. Tetapi kalau Anda orang pantai, orang pesisir, ya sempatkan pergi ke pegunungan, gitu ya. 12 menit, nggak tahu berapa meter karena saya nggak membawa GPS. Saya punya GPS untuk berkelana di gunung, ya, tapi nggak saya bawa ini. Ada jamnya, ada GPS-nya, lengkap, paket lengkap. Jadi ayo semangat kawan-kawan, semangat. Tidak ada sakit yang tidak ada obatnya. Semua sakit itu saya yakin ada obatnya. Kalau belum ada obatnya, belum ketemu gitu. Obat itu bisa berasal dari dalam, dari luar. Dari dalam itu apa? Misalkan kita sakit fisik, tubuh kita itu akan merespon terhadap virus. Ya, misalkan ada virus masuk, sistem imun kita itu pasti akan bekerja. Tapi sayangnya sistem imun di pikiran, di jiwa itu harus kita bentuk sendiri. Nah, jadi ya pinter-pinter Anda membuat Anda itu bahagia. Dengan cara apa? Dengan cara Anda. Kan Anda sendiri yang tahu. Saya bahagia itu harus bagaimana? Harus melakukan apa? Kan Anda sendiri yang tahu. Kalau saya kan nggak tahu. 13 menit gitu. Obat itu bisa dari dalam atau bisa dari luar. Dari luar itu ya obat dokter dan sebagainya. Itu obat tradisional, herbal. 14 menit. Tapi ya sebenarnya masih kuat. Ya, kalau saya jalan misalkan sore ini jalan 5 kilo, insya Allah saya kuat. Insya Allah saya kuat. Tapi kalau lari nggak kuat. Terasa goyang nggak? Ya saat ini nggak. Kalau badan saya terasa goyang, saya nggak bakal jalan kaki jauh ini. Paling kalau kepala saya terasa goyang atau sempoyongan itu, paling saya jalannya dekat-dekat, nggak bisa jauh. Tapi alhamdulillah sekarang jarang saya rasakan itu. Walaupun kadang saya merasakan. Bagi Anda yang masih minum obat dari psikiater, ya udah minum, nggak usah takut. Yang penting
Kalau memang obat itu banyak manfaatnya daripada mudaratnya, ya sudah, minum saja. Kita taunya kan, nanti obat ini bisa merusak ini, merusak ini. Kita kan taunya itu dari orang-orang, ya atau enggak? Bahwa makanan yang kita makan pun kalau berlebihan juga bisa mempengaruhi kesehatan kita. Ini jalan yang kemarin. Ya, kita muter. Ini sudah, kalau saya kemarin lewat sana itu ya sampai titik sana 1 km. Kalau saya tadi kan agak muter jauh, ya ini sudah 1 km paling. Nah, indah kan suara burung. Ayo semangat ya, bangkitlah, ayo. Udahlah, Anda nggak usah berkecil hati. Nah, di sana itu di Rembang juga ada gunung loh. Ada gunung nih, saya balik kameranya ya. Saya balik kamera. Tuh ada gunung ya. Saya perbesar, saya zoom gunungnya. Tuh. Nah, tertutup kabut. Tuh Gunung Lasem. Gunung Lasem. Indah juga. Tuh. Ayo. Semangat, bangkit. Pokoknya tetap semangat ya. Udahlah, semangat. Semangat saja sambil kita melakukan usaha-usaha yang bisa membuat kita itu nyaman. Intinya nggak usah putus asa ya. Karena rasa putus asa itu akan mematahkan segala-galanya. Kebahagiaan kita putus. Ini kalau sudah keluar keringat itu enak, nyaman. Ini habis ini istirahat, mandi, udah tidur. Itu pokoknya kita buat senyaman mungkin diri kita itu. Nggak usah memikirkan omongan orang, memikirkan ocehan-ocehan orang, gibah orang, nggak usah. Karena saya yakin Anda saat alami sakit ini ya pasti banyak orang yang bukan omongan mereka, persetan dengan mereka semua itu. Kita juga hidup kalau kita nggak kerja, kita juga nggak bisa makan. Tidak mungkin juga mereka membantu kita setiap hari, kan begitu. Tangga kita, ya kita usaha sendiri, sama kita menyembuhkan sakit ini. Support dari orang memang penting, tetapi siapa yang bisa menyupport kita? Tetangga Anda, saudara Anda bisa menyupport. Kalau bisa, alhamdulillah. Tapi kalau tetangga Anda, saudara Anda nggak memahami Anda, percuma, sakit hati. Saya aja sekarang udah persetan dengan omongan mereka semua. Itu saya anggap omongan-omongan mereka itu racun buat saya. Karena orang yang mengalami anxiety disorder itu banyak sekali cobaan dari omongan orang, cobaan dari saudara-saudara, bahkan dari pasangan kita. Entah cobaan dari omongannya, perbuatannya. Masa bodoh dengan mereka semua. Yang penting aku harus bahagia. Aku harus bisa bangkit dari ini semua. Aku nggak boleh menunjukkan rasa sedihku pada mereka. Aku harus menunjukkan rasa bahagiaku pada mereka semua. Walaupun kadang kebahagiaan yang akan kita tunjukkan itu hanya semu, ya nggak apa-apa. Nanti akan bahagia dengan sendirinya. Itu aja kok repot. Udah berapa menit nih? Wih. Ini kalau mendaki gunung enak ini. Tapi kalau saya mendaki gunung nggak kuat sampai puncak. Paling sampai ke pos berapa gitu. Ya udah, gitu ya, semangat ya, janji ya, bahwa apa yang Anda alami semua akan berakhir. Sakit yang kita alami pasti akan sembuh. Tidak mungkin kita seumur hidup akan sakit terus. Itu saya nggak mungkin, saya bilang begitu. Selama kita mau ada usaha, ya. Kalau kita hanya diam diri, minum obat saja, karena obat dari psikiater. Saya kan pernah sembuh tanpa obat,
dan juga pernah ke psikiater. Jadi ya saya paham obat yang Anda minum itu ya tidak serta-merta langsung Anda menyembuhkan dah sembuh, enggak. Selain minum obat, yang terpenting itu adalah usaha kita, pikiran kita untuk bangkit dari ini. Itu kita harus bagaimana? Saya harus bagaimana ini? Yang penting tiap hari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar itu harus serba menenangkan, menyenangkan. Nah, jadi ini penting. Media sosial yang menampilkan ujaran kebencian, skip. Nonton yang komedi-komedi yang lucu-lucu. Nonton sebuah pemandangan yang indah, traveling, olahraga yang hiking, ya. Itu. Anda takut dengar suara burung ini? Gak usah takut. Burung kedase itu ya kicaunya ya begitu. Masa burung kedase bunyinya merdu? Ya enggak, ya gitu, menakutkan. Itu bagi yang kena anxiety disorder. Tetapi yang orang biasa kadang ada yang merindukan bunyi burung itu. Kalau burung suami Anda kan menyenangkan. Kok geting aku? Menyenangkan dan menikmatkan. Maaf agak jorok sedikit ya. Ya gimana ya, saya nggak munafik ya. Kadang untuk bisa membangkitkan gairah seksual itu kadang harus dibantu dengan hal-hal seperti itu. Ini di luar konteks dosa Pak ya. Ya biarlah saya itu melakukan ini sesuai dengan nurani saya, sesuai dengan ya diri saya. Saya harus menjadi diri saya. Ya ini saya. Memang ada kalanya untuk membangkitkan gairah seks itu harus ada suatu outner atau rangsangan dari luar. Iki apa toh kok gedeng aku. Wah, malah air semua. Aduh. Nah, itu ya. Relaksasi itu harus Anda lakukan. Meditasi. Udah ya. Semangat untuk bangkit. Salam sehat dari Bribka Suyono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.